Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nari amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Baitur Rahim. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan kenikmatan bagi kita semuanya yang sangat berharga dan tidak ternilai dengan dunia dan seisinya. Karena selain nikmat dunia yang Allah berikan dan tetapkan pada kita seperti sehat, afiat, rezeki yang halal, hati yang tenang, ya, keberhasilan hidup dan lain-lain, kita juga ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan di dalam agama dan akhirat kita. Yang ini tentu saja adalah kebaikan yang kekal. Tidak hanya kita bisa rasakan kebaikannya di dunia, namun di akhirat pun nanti insya Allah kita bisa rasakan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan pada kita ini harus kita jaga betul. Sebab kalau kita tidak menjaganya dengan kita terus mempertahankan ibadah kita, maka akan hilang begitu saja, diganti dengan yang lain. Ya, diganti dengan yang lain yang lebih baik daripada kita. Allah nggak rugi jamaah sekalian. Karena tidak syukurnya kita itu, ini adalah beratnya untuk kita sendiri. Sedangkan kalau kita bersyukur, itu faedahnya buat kita sendiri. Itu nggak ada faedahnya bagi Allah. Maksudnya manfaat itu tidak kembali kepada Allah, keburukannya kalau kita kufur juga tidak kembali ke Allah. Karena memang Allah sudah sempurna jemaah sekalian. Justru yang kita yang rugi jemaah sekalian kalau kita kufur pada Allah. Dan perlu kita selalu ingat jemaah sekalian bahwasanya orang yang bersyukur itu sedikit. Nah, karena sedikit ini adalah orang yang mahal, orang yang baik, terbaik. Karena orang baik itu nggak banyak. Ya, orang pilihan itu tidak banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalilun min ibadiyas syakur. Jadi hanya sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Dan juga Allah berfirman walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ya, banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian shalawat salam serta keberkahan semoga selalu dicurahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Masjid Baitur Rahim dan juga di manapun antum berada yang menyaksikan channel yang berkah ini, insyaallah mari sama-sama kita ikhlaskan hati kita untuk sejenak belajar ilmu agama. Tidak lama jemaah sekalian, nggak lama belajar ilmu agama dibandingkan sekolah kita, kuliah kita, ya, dibandingkan kerja kita jemaah sekalian. Karena kita memang ya, harus menyempatkan waktu untuk belajar ilmu agama. Kita ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan di dalam menghadiri kajian ini. Pembahasan kita di pagi hari ini adalah tentang masalah salat witir. Salat witir, ya. Kita tahu salat witir adalah salat yang sering kita lakukan, bahkan bisa setiap hari ya mas sekalian ya. Kita akan bahas tentang masalah salat witir ini agar kita bisa lebih berilmu tentangnya. Tidak hanya berilmu tentang salat wajib, tapi tentang salat sunnah pun demikian. Karena witir ini adalah bagian termasuk salat sunnah yang sangat utama, ya, agar kita tidak meninggalkannya. Dan baik, kita akan mulai. Pembahasan pertama adalah tentang definisi salat witir itu apa. Jadi salat witir dalam bahasa Arab bisa bisa di fathah harakat wawunya, bisa harakat wawunya itu di kasrah, bisa salat water, salat witir. Makanya dalam surat Al-Fajr itu bacaan para ahlul qiraat itu beda-beda. Riwayat dari Nabi itu terkadang ya bisa dibaca wasyaf'i wal watr,
bisa juga wasyaf'i wal witr. Ya, jadi dua-duanya bisa. Jadi sholat witir bisa juga sholat water gitu ya, water atau witr. Tapi bukan water air ya. Ya gitu ya. Mananya jamaah sekalian, water atau witr itu adalah bilangan ganjil maknanya. Ya, bilangan ganjil. Seperti 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ya. Di antaranya tentang masalah hal ini bilangan ganjil adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah itu ganjil. Tapi ganjilnya Allah tidak 3, 5, 7 tidak. Ganjil di sini maksudnya ya satu. Allah nggak memiliki pasangan, Allah tidak ada duanya, tidak punya anak, tidak dilahirkan. Terus juga nggak ada sekutu bagi Allah, nggak ada yang nyamai. Allah itu ganjil, ya. Allah juga tidak butuh pasangan kali. Allah itu ganjil, mencintai pada yang ganjil. Ganjil di sini maksudnya adalah witir. Allah cinta pada sholat witir ya mas sekalian. Jadi jamaah yang diamalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini kita sudah tahu bahwasannya Allah cinta pada witir, pada sholat witir maksudnya. Kalau Allah cinta pada sholat witir, yang melakukannya tentu saja akan otomatis dicintai pula. Kemudian sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa man istajmara falyutir. Dan siapa saja yang bersuci dengan cara istijmar, yaitu peper dengan batu, maka hendaklah ia melakukan dengan bilangan witir, dengan jumlah witir, dengan jumlah ganjil. Ya. Jadi kalau nggak ada air jemaah sekalian, itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan batu, dan itu dengan jumlah 3 batu jemaah sekalian. Dengan 3 batu, ya batu dioles, habis itu dibuang, habis itu dioles dibuang. Jadi kalau memang tidak ada air, sudah yang diambil batu, dicari dulu batu. Nah bawa 3 batu, taruh di dekat situ, silakan buang air besar. Nah ya gitu ya. Yang penting jangan lupa buang air besar yang tidak pada tempat secara umum. Ya secara umum juga kita baca doa sebelum membuka aurat ya, seperti itu. Kemudian secara istilah apa makna sholat witir? Sholat witir adalah sholat yang dikerjakan di antara sholat isya dan terbit fajar. Jadi sholat yang dikerjakan di antara sholat isya dan terbit fajar, yang menjadi pamungkas dari sholat malam jamaah sekalian, ya, yang menjadi pamungkas dari sholat malam atau yang mengakhiri sholat malam. Itu sholat witir maknanya ya. Jadi saya ulang, makna sholat witir adalah sholat yang dilakukan antara sholat isya, berarti harus sholat isya dulu, sholat witir. Ada orang datang ketika ada orang sudah taraweh gitu ya, ya akhirnya sudahlah saya belum isya, ntar isyanya setelah taraweh aja. Nggak bisa aja mas, nggak diterima aja mas, karena ini aturan. Jadi karena aturan berarti harus sholat isya dulu, habis sholat isya baru witir, ya seperti itu. Kemudian yang dilakukan antara sholat isya dan juga terbit fajar, subuh maksudnya, yang menjadi pamungkas bagi sholat wajib, ya, atau penuntas atau yang mengakhiri sholat wajib. Sholat apa tadi? Sholat malam, maaf ya, seperti itu. Dan dinamai sholat witir karena memang jumlahnya ganjil ya mas sekalian. Nanti kita akan jelaskan jumlahnya itu ada yang 1, ada yang 3, ada yang lebih dari itu ya. Demikian. Nah tentang sholat witir ini para ulama berbeda pendapat. Apakah ini sholat tersendiri atau memang sholat tahajud jamaah sekalian? Nah sebagian ulama mengatakan hiya juz'un min sholatil qiyami wa tahajudi. Jadi sholat witir itu adalah bagian dari sholat malam dan sholat tahajud. Ya bagian ya, cuman dia masuk dalam bilangan yang ganjil gitu saja. Ada yang mengatakan lagi hiya ghairu tahajudi. Ya, ada yang mengatakan bahwasannya sholat witir itu adalah sholat selain tahajud. Sholat selain tahajud itu bukan tahajud. Jadi kalau orang mau melakukan sholat malam, berarti kalau pendapat yang kedua, kalau orang ingin melakukan sholat malam, setelahnya dia usahakan untuk melakukan witir. Jadi dalam sholat malam itu ada 2 macam, tahajud dan witir gitu ya, seperti itu.
Namun kalau yang mengatakan pertama, ya kalau orang sholat malam ya udah masuk di dalamnya witir, itu dalam include gitu ya, udah masuk otomatis gitu ya. Nah demikian. Nah ala kulli hal, walaupun ulama beda pendapat, intinya witir itu disyariatkan. Intinya sholat malam itu jumlahnya tidak genap, beda dengan sholat siang. Jadi sholat malam itu jumlahnya berapa jemaah sekalian? Jumlahnya pokoknya ganjil gitu ya. Demikian. Kemudian poin berikutnya adalah tentang hukmul witir. Apa hukum witir ya Pak sekalian? Hukum witir bagaimana? Nah, para ulama ya berbeda juga pendapat. Ada lagi ada sebagian madhab, yaitu madhab Imam Abu Hanifah, mengatakan witir itu hukumnya wajib. Ingat ya Mas sekalian, Imam Abu Hanifah itu mengatakan witir wajib, bukan fardu. Beda fardu dengan wajib untuk madhab Hanafi. Kalau sholat 5 waktu bagi mereka fardu. Jadi mereka membedakan antara istilah fardu dengan wajib. Kalau fardu itu adalah berasal dari dalil yang qat'i. Dalil yang qat'i, dalil yang pasti, yang para ulama udah nggak ada syak lagi perbedaan. Ya, seperti dalilnya dari Al-Quran, dalil dari hadis mutawatir, hadis yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat gitu ya. Itu qat'i, itu yang semua menunjuk pada satu makna bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Nah makanya untuk madhab Hanafi mereka menamai bukan wajib tapi fardu. Kemudian gimana kalau fardu apa? Ya wajib juga kalau bahasa kita Pak. Kemudian istilah wajib ada lagi. Wajib itu adalah kewajiban juga yang berasal dari dalil yang dhanni katanya. Dalil yang dhanni itu dalil yang diperdebatkan. Ya, dalil yang diperdebatkan. Namun itulah ya Mas Imam Abu Hanifah ya. Nah terus kalau menurut Imam Abu Hanifah kalau tidak witir gimana ya? Dosa menurut dia. Malam itu tidak witir itu dosa. Gitu ya. Jadi setiap malam kalau tidak witir dosa. Jadi ada sholat yang fardu dan ada sholat yang wajib bagi mereka. Namun menurut madhab mayoritas ulama, pokoknya yang umat ini yang hanya berkata wajib itu hanya Imam Abu Hanifah. Di umat ini yang sepanjang masa ada zaman, itu yang berkata demikian itu hanya Imam Abu Hanifah ya Mas sekalian. Nah sedangkan ulama yang lain, bahkan 2 muridnya Imam Abu Hanifah tidak menyamai gurunya. 2 muridnya Imam Abu Hanifah tidak menyamai gurunya. Dan ini adalah bukan suatu aib bagi Imam Abu Hanifah ketika dia hanya berkata sendiri, sedangkan 2 muridnya nggak sama dengan dia. Ini tidak menurunkan derajat beliau. Mayoritas ulama, semua ulama pokoknya selain Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya witir itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dikuatkan. Ya, yang memang kita nggak berdosa sih kalau tidak melakukannya, namun rugi jamaah sekalian, karena ini adalah suatu kewajiban, suatu syariat yang sangat ditekankan, jangan ditinggalkan. Ya, serepot-repotnya usahakan jangan ditinggalkan. Ini seperti itu ya. Nih, dan ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia. Di antaranya adalah Nabi SAW pernah ditanya tentang Islam. Nabi bersabda, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Jadi Islam itu apa? Kemudian Nabi bersabda, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, itu 5 waktu salat di dalam sehari semalam. Kemudian Nabi ditanya, hal alayya ghairuha, apakah saya berkewajiban melakukan selain 5 waktu salat itu? Kemudian Nabi bersabda, la illa an tatawwa'ah. Tidak, enggak ada. Selain 5 waktu itu tidak ada, kecuali kalau kamu mau melakukan salat tatawwu' atau salat sunnah. Berarti menunjukkan selain sholat ini adalah tidak wajib. Begitu juga dalil yang lain, ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman untuk menjadi hakim di sana, untuk menjadi mubalik juga, penyampai, dai di sana. Ya, beliau diwanti-wanti oleh Nabi, yang pertama didakwahkan itu adalah masalah tauhid dulu. Ya, usahakan mereka didakwahkan tentang tauhid dulu, mempercayai. Karena sebelumnya mereka agamanya Nasrani di mana? Di Yaman itu. Nah sudah,
Ya, awalnya dakwahnya itu adalah untuk beribadah pada Allah yang esa. Ya, untuk bisa beribadah pada Allah yang esa. Pertama ya tentu saja mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakini satu-satunya Tuhan yang berhak disembah itu bukan Yesus lagi, tapi Allah tabaraka wa taala, gitu ya. Nah, kemudian Nabi bersabda, "Fa idza 'arafullaha fa akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim khamsa shalawatin fi yaumihim wa lailatihim." Kalau mereka sudah mengenali tauhid, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sudah meyakininya, maka beritahu mereka, wahai Muadz, bahwasannya Allah benar-benar telah mewajibkan kepada mereka 5 waktu sholat di dalam sehari dan semalam mereka. Nah, dari sini ya berarti menunjukkan selain 5 waktu itu adalah tidak wajib. Dan lain-lain jamaah sekalian, banyak sekali dalil yang menunjukkan demikian itu. Ya. Termasuk juga ada dalil dari fi'liyah Nabi, perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi pernah melakukan sholat witir di atas kendaraan. Kendaraan beliau adalah onta. Apa yang dilakukan oleh orang yang sholat di atas kendaraan? Sholatnya duduk jamaah sekalian. Sholatnya duduk, padahal beliau bisa berdiri, turun berdiri, turun dari kendaraan, sholat sempurna berdiri. Tapi itu tidak beliau lakukan. Ya, tidak beliau lakukan. Ya. Nah, ini menunjukkan dalil bagi mayoritas ulama, seandainya witir itu wajib, maka Nabi tidak akan melakukannya di atas kendaraan. Saya ulang ya, kalau witir itu wajib, maka Nabi nggak akan melakukannya di atas kendaraan. Sebab memungkinkan turun kok tidak turun, memungkinkan berdiri, rukuk sempurna, sujud sempurna, kok tidak melakukannya. Berarti kalau itu sholat wajib nggak sah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya yang benar, pendapat yang benar ya adalah sholat witir itu adalah sunnah saja, tidak wajib. Namun sunnahnya bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah, atau bahasa itu sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan ya mas sekalian, yang hendaknya kita sendiri tidak meninggalkannya. Dan sholat witir ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah sholat yang tentu saja karena ini muakkadah, Nabi tidak pernah meninggalkannya pada waktu safar dan hadar. Di waktu di rumah selalu melakukannya, baik bersama dengan sholat tahajud maupun tidak, beliau selalu melakukannya. Di saat beliau di saat beliau safar juga begitu, beliau tidak pernah meninggalkan 2 sholat dalam safar dan hadar. Ya, pas lagi di rumah beliau tetap melakukan sholat witir dan juga sholat 2 rakaat sebelum fajar. Pas lagi safar pun demikian. Ya, beliau benar-benar bersungguh-sungguh melakukan 2 sholat yang mulia ini. Nah, kesungguhan Nabi itu beralasan ya, karena begitu besarnya pahala sholat witir. Ya, demikian. Jadi jamaah sekalian, harus kita hadirkan hati kita saat melaksanakan sholat, bahwasanya setiap sholat yang kita lakukan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu jamaah sekalian. Jadi sholat yang kita lakukan itu 1 kali sholatan saja ya, apalagi kita melakukan dengan khusyuk dan tumakninah. Itu khusyuk kita sudah belajar jamaah sekalian ya. Ya, kita bisa simak kembali itu ya videonya gitu. Nah, itu kalau dilakukan dengan benar-benar, walaupun cuma 3 rakaat saja misalnya, atau bahkan 1 rakaat, itu bisa lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan ada suatu hadis ya mas kalian, riwayat, bahkan 1 ayat saja dipelajari dan dibaca, 1 ayat itu nilainya itu lebih baik daripada kendaraan. Nabi SAW itu menggambarkan suatu pahala yang bisa, suatu pahala nggak bisa dilihat dengan sesuatu yang bisa dilihat, yaitu kendaraan. Kendaraan berupa onta yang tinggi besar. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Nah, 1 ayat yang dibaca lebih baik daripada 1 onta yang tinggi besar. 2 ayat yang dibaca dan dipelajari itu lebih baik daripada 2 onta yang tinggi dan besar. Ya, begitu seterusnya jamaah sekalian. Nah, berarti nilainya 1 ayat itu paling rendah adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan itu hanya bisa diketahui oleh orang sudah meninggal jamaah sekalian. Makanya kalau kita ziarah kubur itu sambil kita bayangkan mereka itu adalah orang-orang yang baru tahu keutamaan 1 sholatan, 1 kali tasbihan, 1 kali tahmid, 1 kali istighfar,
1 kali berpuasa di bulan Ramadan, 1 apalagi Pak, 1 kali sedekah, 1 kali senyum, 1 kali mengucapkan salam, 1 kali berbuat baik sama orang tua, 1 kali berbuat baik terhadap sesama, 1 kali, semuanya baru tahu Pak. Nah, kita bayangkan begitu, dan mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia lagi untuk melakukan ibadah apapun di bulan Ramadan, bahkan di selain Ramadan juga, ya, karena berharganya itu. Dan mereka ada rasa penyesalan tentunya, setiap penghuni kubur itu, baik yang beriman maupun yang kafir itu. Yang kafir tentu saja karena sudah menyanyiakan keimanan dan yang lainnya. Kalau orang yang beriman, yang muslim gitu ya, itu juga menyesal karena tidak sempat ya sudah beriman dia, cuman dia menyia-nyiakan waktu untuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang berguna dan bermanfaat itu. Dia baru tahu, ya Allah, hidup itu nggak lama, semua harta itu nggak faedah bagi dia. Ya hanya ibadah yang faedah, jemaah sekalian. Ibadah yang faedah. Atau harta tapi dia niatkan untuk ibadah, untuk meningkatkan takwa, baru itu berfaedah. Tapi kalau tidak diniatkan itu tidak berfaedah, jemaah sekalian. Dan diantara yang bisa membuat kita bertakwa adalah ibadah itu, ya, ibadah termasuk sholat witir. Ya, jadi kita bayangkan, kita hadirkan hati bahwasanya kita lakukan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, yang berikutnya jemaah sekalian, jadi kita sudah tahu bahwasanya sholat witir itu hukumnya adalah tidak wajib, ya, tidak wajib, tapi ini adalah hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, poin berikutnya waktuhul mustahabbu, yaitu waktu witir yang dianjurkan. Pertanyaannya tadi kan kita sudah tahu waktu witir Pak ya. Waktu witir mulai dari kapan? Dari habis sholat isya sampai dengan sebelum sholat subuh, itu waktunya panjang banget. Waktu witir itu sama dengan waktu menjelang subuh. Akhir Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, min kullil laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah melakukan witir di waktu kapan saja di waktu malam. Jadi beliau pernah melakukan witir di waktu mana saja dari waktu malam. Pernah di awal, pernah di akhir, pernah di tengah. Min awwalil laili wa awsatahu, atau min awwalil laili wa awsatihi wa akhirih. Pernah beliau melakukan witir di awal malam, di tengah malam, dan di akhir malam. Seperti itu di awalnya ya Mas kalian. Fantaha witruhu ila sahar. Lalu berakhirlah witir beliau di waktu sahur. Maksudnya menjelang wafat, beliau merutinkan witir itu di waktu sahur. Apa makna waktu sahur? Waktu sahur itu secara bahasa namanya qubailas subah. Qubailas subah. Itu masa sejenak sebelum subuh Pak, sebelum terbit fajar. Berarti kalau ada orang bilangnya dia sahur tapi makannya jam 2 jam 2 pagi gitu ya, itu bukan sahur namanya Pak, itu namanya makan malam. Atau aduh saya udahlah makan jam 10 aja gitu, itu makan malam namanya Mas kalian. Itu bukan sahur, sekalian sahur. Walaupun dia niatkan sahur nggak dapat pahala sahur Pak ya, tapi tidak berdosa, boleh, nggak apa-apa begitu. Yang penting dengan begitu dia punya niat biasa, besoknya puasa, sah. Tapi untuk dapatkan pahala sahur nggak dapat Pak jamaah sekalian. Iya, yang dapat adalah gemuk doang. Gitu, gemuknya gitu. Itu kalau rutin, kalau enggak ya, kalau jarang-jarang ya enggak, insyaallah. Nah seperti itu jamaah sekalian. Kemudian jadi akhir malam itu adalah akhir waktu yang terbaik, yang afdol untuk melakukan sholat witir. Dan juga dianjurkan pula sholat witir itu dijadikan di akhir dari sholat sunnah yang dilakukan di waktu malam. Jadi sekali lagi disunnahkan pula sholat witir itu sebagai pamungkas dari sholat sunnah di waktu malam sebelum subuh. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu akhira sholatikum bil laili, ij'alu akhira sholatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir sholat kalian di waktu malam dengan witir. Ya. Jadi diakhiri dengan witir. Akhiri sholat malam kalian dengan witir. Nah ini perintah tentu saja bukan perintah yang wajib, nanti seperti akan kita bahas. Jadikanlah
akhir sholat kalian di waktu malam dengan witir. Itu kan perintah, hukum asal perintah itu wajib. Pertanyaannya, habis sholat witir boleh lagi nggak melakukan sholat yang genap, ya? Nah itu permasalahan, nanti ada lagi sendiri ya. Jadi intinya jemaah sekalian, disunahkan itu witir itu berada di akhir. Sebelum subuh datang ya sudah dia witir. Jadi demikian. Nah habis witir usahakan udah tidak melakukan sholat apa? Tidak melakukan sholat lagi. Kemudian, namun intinya gini ya, yang terbaik adalah akhir malam. Namun ini adalah diperuntukkan bagi orang yang yakin akan bangun di akhir malam. Saya yakin akan bangun di akhir malam. Sebab saya 15 menit sebelum subuh misalnya, saya bangun. Contoh Pak, atau setengah jam atau 20 menit sebelum subuh saya bangun, ya sikat gigi, wudhu dulu, baru saya melakukan witir 3 rakaat misalnya. Nggak lama, beberapa menit berikutnya azan, udah pas berarti. Itu yang terbaik. Nah kalau memang yakin begitu bisa silakan. Tapi kalau tidak yakin, aduh ketiduran mulu, telat mulu, ya sudah berarti usahakan witirnya itu sebelum tidur. Ya seperti itu ya mas sekalian. Karena Nabi bersabda, man khafa minkum alla yastayqidha min akhiril laili falyutir min awwalihi walyarqud. Siapa saja yang khawatir dari kalian tidak bangun di akhir malam, ya untuk melakukan sholat witir, maka hendaknya dia witir di awal malam, kemudian tidur. Ya, tidur sebelum tidur sebelum sholat witir, sebelum tidur gitu ya. Kemudian wa man tami'a minkum an yastayqidha min akhiril laili falyutir min akhirih fa inna salata akhiril laili mahdhuratun fadzalika afdal. Dan barang siapa yang yakin ya dia bisa bangun ya di akhir malam, maka hendaknya dia witir di akhir saja. Kalau bisa begitu di akhir saja. Sebab sholat akhir malam, sholat di akhir malam itu adalah sholat yang dihadiri oleh para malaikat, dan itu lebih utama. Seperti itu jamaah sekalian. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Bakar, mata tutir, Abu Bakar kamu kapan witir? Kemudian Abu Bakar berkata, utiru summa anam. Kalau saya sih witir dulu Nabi, habis itu saya tidur. Faqala li Umar, lalu Nabi bersabda kepada Umar, mata tutir, kapan kamu witir wahai Umar? Kemudian Umar berkata, anamu summa utiru. Kalau saya beda Nabi, saya tidur dulu, habis itu saya bangun untuk witir. Kemudian Nabi bersabda kepada Abu Bakar yang witirnya di awal malam, akhadhta bil hazmi wal wasiqah. Kamu wahai Abu Bakar yang witir di awal malam, kamu benar-benar mengambil kehati-hatian. Ya hati-hati gitu ya. Jadi bagus, nggak apa-apa, dipuji oleh Nabi, nggak apa-apa kamu hati-hati begitu. Kemudian Nabi bersabda juga pada Umar, akhadhta bil quwwah. Kamu lebih memilih kekuatan dan keyakinan wahai Umar. Nggak apa-apa. Nah, dua-duanya itu dipuji oleh Nabi, nggak masalah. Yang jelas yang bagus adalah orang melakukan sholat witir jemaah sekalian. Seperti itu ya. Jadi yang melakukan di awal monggo, yang melakukan di akhir juga monggo. Walaupun yang terbaik adalah, namun bagi orang yang jadi intinya kita tahu witir yang utama tuh di akhir. Namun bagi orang yang nggak bisa bangun di akhir malam, tentu saja yang utama bagi dia saja itu adalah awal malam ya. Jadi tidak akhir malam. Baik. Nah terus gimana kalau lagi terawih sekarang? Gitu. Karena witir di akhir malam adalah habis sholat 8 rakaat kita mundur, witirnya bagus untuk malam aja. Walaupun setiap hari sahur gitu ya. Maka untuk ini jamaah sekalian, untuk ini tidak demikian. Untuk sholat malam tarawih ini beda. Sholat tarawih malam ini berbeda. Yang lebih utama adalah ya mungkin Anda dapat waktu yang utama untuk witir ya mas sekalian. Sebenarnya kayak gitu tuh dikatakan haram ya tidak. Contohnya ada orang habis 8 rakaat tar witirnya di akhir malam, karena yang utama adalah ya, akhir malam. Ya dia hanya mempelajari sebagian saja. Ya betul, dia nggak salah, nggak dosa maksud saya. Cuma dia tidak dapat hal yang lebih afdol daripada itu. Sebab yang afdol itu kalau sholat tarawih dia ikuti imam sampai selesai Pak.
Dia mengikuti imam sampai selesai walaupun imam itu witirnya di awal malam. Memang dia tidak dapat waktu utama witir, tapi dia dapat pahala yang luar biasa. Jadi memang ada plus minusnya satu masing-masing ya. Ada pahala yang luar biasa karena Nabi bersabda kepada para sahabat yang selesai ikut tarawih bersama dengan Nabi. Selesai tarawih, waktu malam masih ada. Ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Tambah lagi dong Nabi. Minta alangkah baiknya engkau tambah lagi sholat malam. Waktu malam masih sisa nih Nabi. Terusin ayo, gitu ya. Itu sahabat, Pak. Kalau kita dipanjangin dikit. Dipanjangin dikit, jangan sekali pada setengah halaman. Kepanjangan sholatnya gitu. Nah gitu jamaah sekalian. Sahabat Nabi udah panjang itu Nabi. Ya, siapa sih nggak tahu panjangnya sholat Nabi jamaah sekalian. Terus para sahabat minta ya Nusa karena nikmatnya sholat di belakang Nabi. Nah, nikmat itu hanya bisa dirasakan oleh mereka. Kita juga nggak bayangin Pak nikmat sholat ya. Itu iman yang tinggi begitu jamaah sekalian. Kalau kita ya ada ngantuk-ngantuk gitu ya pasti itu jamaah sekalian. Dan mereka nggak ada ngantuk jamaah sekalian. Nah terus kemudian apa jawaban Nabi jamaah sekalian setelah para sahabat bersabda begitu minta tambahan lagi. Nabi bersabda, "Man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Ya. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai dengan selesai. Nah, kalian ini udah selesai. Maka ditulis untuk dia pahala sholat semalam suntuk. Loh. Walaupun di sisa akhir malam, di sisa malam itu kita nggak sholat, tapi tetap ditulis kita sholat terus. Paling sholatnya kalau witir kita sekarang sampai witir berapa Pak? Nggak ada 1 jam. Yang 2-3 pun insya Allah nggak ada yang 1 jam. Ya, namun dalam keadaan begitu ya Allah, kalau kita sabar ya mas sekalian, sholat bersama dengan imam, yang penting tumakninah Pak ya. Bukan sholat 2-3 itu 7 menit, tidak. Yang penting sholatnya tumakninah baik yang 11 maupun yang 23 sampai selesai sabar. Kesabaran itu ternyata membuahkan hasil yang sangat luar biasa Pak. Ya, dihitung sholat sunnah semalam suntuk untuk dia. Qiyamul lailatin. Jadi dihitung sholat sunnah mulai dari awal malam sampai dengan akhir malam. Padahal kita tidur Pak, dihitung pahala sholat sunnah. Padahal lebih banyak tidurnya dibandingkan sholatnya, tapi dihitung pahala sholat sunnah seperti itu. Loh, itu orang-orang sabar ya. Nah orang yang witirnya di akhir malam, iya memang dia dapat waktu yang utama, namun dia tidak mendapatkan keutamaan yang besar ini. Nah begitu jamaah sekalian ya. Nah, jadi makanya bagi orang yang sholat taraweh di masjid yang 23 rakaat, nah kemudian dia mundur ketika imam sudah sholat 8 rakaat, ini adalah hendaknya ya dia memang dapat waktu atau mungkin witirnya di rumah lagi, udah di rumah awal waktu lagi, aduh sama sekali. Ya ada sholat sunnah sebenarnya bagus juga, tapi kalau ingin lebih utama lagi, orang yang sudah biasa sholat itu kan ingin lebih dari itu jamaah sekalian, ingin lebih dari itu. Inilah cita-cita tinggi orang yang cerdas ya, tidak hanya dunia saja, tapi dia ingin mendapatkan yang lebih utama daripada itu. Tidak demikian dilakukan. Kalau dia ingin mau jamaah sekalian melakukannya, ya cari masjid yang kalau saya kan saya 11 aja nggak mau 23, tapi ngikutnya di belakang imam ya 23, ikutin. Kalau anda sudah ikut dari imam yang di 23 gitu ya, imam yang rakaatnya 23, ya ikuti dari awal sampai akhir kalau ingin dapat keutamaan itu. Jadi jangan mundur. Tapi pengennya kalau 11, ya sudah cari masjid yang 11. Ya, di sini berapa? Kirain 23. Jadi cari yang 11 ya mas sekalian. Sekalian 11. Jauh ya nggak apa-apa, karena memang Allah menjadikan kita punya kendaraan itu buat itu ya mas sekalian, buat terparkir di rumah-rumah Allah seperti itu ya. Baik. Kemudian poin berikutnya ya mas sekalian, hal yajuzut tanaffulu ba'dal witri wa hal yukarrarul witru. Setelah seseorang melakukan sholat witir nih ya mas sekalian, apakah boleh dia melakukan sholat sunnah lagi? Dan apakah kalau sudah melakukan sholat sunnah lagi, witirnya diulang lagi? Kan tadi ada perintah akhiri witir, akhiri sholat malam dengan witir.
Nah habis sholat witir kok dia melakukan sholat sunnah lagi. Nah habis sholat sunnah lagi apakah dia harus witir lagi? Nah gitu Pak, paham nggak Pak? Nah, kan harus mengakhiri gitu ya. Nah jawaban ini ya mas kalian. Jadi intinya gini, siapa saja yang sudah melakukan sholat witir, kemudian dia berniat ingin melakukan sholat sunnah lagi, ya sholat malam lagi atau tahajud lagi 2 rakaat salam 2 rakaat salam gitu ya. Maka para ulama terbagi menjadi 2 mazhab ya mas sekalian. Masuk angin Pak, masukin matiin aja bisa Pak ya? Ini nyala tapi Pak? Ini nyala. Oh itu nyala? Oh iya sudah, ini aja matiin deh. Terasa di perut. Baik, jazakallah khairan Pak. Mana tadi saya? Jadi maka para ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama jemaah sekalian. Ini pendapat pertama ya jemaah sekalian ya. Yaitu pendapat yang mengatakan bahwasannya boleh witir. Ya boleh melakukan sholat sunnah lagi setelah witir. Jadi boleh yang demikian itu. Dan dia diperbolehkan untuk melakukan sholat sekehendaknya dia. Habis witir boleh sholat sunnah lagi. Pikiran dia, kayaknya witir lah udahlah selesai. Habis sholat witir, dia santai dulu. Mau tidur-tidur kok nggak ngantuk-ngantuk gitu. Akhirnya dia sholat sunnah lagi Pak. Sholat sunnah lagi, gimana hukumnya dia? Jawabannya boleh. Dan dia boleh melakukan nambah sholat sunnah berapa rakaat terserah dia. Yang penting belum datang waktu subuh saja gitu ya. Nah namun dia tidak usah mengulangi witir lagi. Ya, tidak usah mengulangi witir lagi. Ini sekali lagi adalah mazhab mayoritas ulama. Ya, mazhab mayoritas ulama dari kalangan 4 mazhab. Ya, dari kalangan ulama dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan juga yang masyhur dari mazhab Asy-Syafi'i jamaah sekalian itu adalah tidak dilarang gitu ya, maksudnya boleh. Enggak masalah. Dan mayoritas ulama ini berdalil dengan sabda Nabi yang mulia atau dengan fi'liyah Nabi jamaah sekalian ya. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Aisyah bercerita anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu tasliman yusmi'una. Nabi kalau selesai sholat malam itu beliau mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah dengan salam yang memperdengarkan pada kami. Salamnya agak keras. Salamnya agak keras diperdengarkan. Tsumma yusalli rak'ataini ba'dama yusallimu wa huwa qa'idun. Jadi setelah Nabi salat akhir ya, salat malam witir ini. Kemudian Nabi salat 2 rakaat setelah beliau salam dalam keadaan duduk. Jadi karena rakaat tahajud itu lama, habis itu diakhiri dengan witir. Habis witir beliau melakukan salat 2 rakaat ya. Setelah salam itu ya dalam keadaan duduk. Jadi 2 rakaat itu dilakukan duduk. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya boleh jamaah sekalian habis witir itu sholat lagi. Kalau Nabi hanya 2 rakaat. Kemudian Ummi Salamah berkata, ini istri Nabi yang lain. Oh gitu ya. Istri Nabi yang lain. Jadi Ummu Salamah berkata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarka'u rak'ataini ba'dal witri wa huwa jalis. Oh ternyata sama Pak. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW itu pernah melakukan sholat 2 rakaat setelah witir dalam keadaan duduk. Lu sama. Saat Nabi bermalam di rumah Aisyah begitu, bermalam di rumah Ummu Salamah juga begitu Pak, sama. Jadi demikian. Jadi intinya jamaah sekalian dan juga hadis yang lain banyak. Ya, jadi yang menunjukkan bahwasanya habis witir boleh melakukan sholat yang genap lagi. Berarti perintah Nabi untuk mengakhiri sholat malam dengan witir itu bukan perintah wajib. Karena ini dilihat dari fi'liyah Nabi, perilaku Nabi sendiri, ya amalan Nabi ternyata beliau pernah tidak mengakhiri sholat malam dengan witir. Habis sholat witir beliau melakukannya lagi, jadi boleh. Sekehendak hati kita, secapeknya gitu ya, seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua tidak boleh. Ya nggak boleh melakukan sholat witir, nggak boleh sholat sunnah lagi setelah witir, kecuali ada kecualinya. Witir yang pertama itu dibatalkan,
Witir yang pertama itu dibatalkan, kemudian dia witir lagi. Makna membatalkan tuh begini Pak, ini unik memang. Jadi kita biar bisa tahu ya. Jamaah sekalian, makna membatalkan itu gini. Kan orang sudah witir ya. Habis witir berarti jumlah sholatnya itu adalah witir. Contoh kita katakan 11 lah. Nah habis 11 kok masih semangat? Ya dia 2 rakaat. 2 rakaat lagi, tambah ya 2 rakaat lah. Nah habis 2 rakaat dia witir lagi. Setelah witir, jadi witir tambah witir jadi apa? Jadi genap. Jadi witirnya lagi nih. Nah setelah genap, habis itu witir lagi. Gitu. Setelah witirnya itu menjadi genap, ya maka saat itu dia witir lagi terakhir. Akhirnya diakhiri dengan witir. Nah pendapat ini ya berdalil dengan tadi sabda Nabi yang diperintahkan kita untuk menjadikan akhir dari sholat malam kita dengan witir. Nah, demikian jamaah sekalian. Nah, namun pendapat yang kuat Allahu a'lam shawab adalah pendapat mayoritas ulama yang memperbolehkan habis sholat witir melakukan sholat apa saja, berapa rakaat saja silakan ya. Demikian. Ya, karena perbuatan Nabi itu. Jadi ucapan Nabi yang perintah itu ditafsirkan dengan sabda Nabi, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwasanya perintah itu tidaklah wajib karena adanya fi'liyah Nabi. Itu bukan berarti Nabi gini jamaah sekalian, Nabi memerintahkan begitu kok ternyata beliau sendiri nggak mengamalkan. Itu ada hikmahnya jamaah sekalian, supaya umatnya tidak merasa berat dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi, sehingga bisa melakukan hal ini, bisa melakukan hal yang satunya. Baik. Nah, walaupun boleh jamaah sekalian, tetap yang terbaik kalau kita memang masih kuat ya jangan witir dulu, terus sholat. Nah nanti kita kayaknya tinggal 5 menit mau subuh, barulah witir sekali saja. Witir selesai ya, diakhiri dengan sholat witir 1 rakaat. Taib. Kemudian poin berikutnya, berapa sih jumlah sholat witir? Jadi jumlah sholat witir dan juga gimana sih caranya gitu ya. Jamaah sekalian, witir itu ada macam-macam. Boleh orang witir sekali 1 rakaat maksudnya. Boleh seorang melakukan sholat witir 1 rakaat saja, atau 3 rakaat saja, atau 5 rakaat saja, atau 6 atau 6 berapa 7 atau 9 ya, seperti itu. Nah kemudian kita akan bahas satu persatu, yaitu witir dengan 1 rakaat. Witir dengan 1 rakaat. Gimana hukumnya mas kalian witir 1 rakaat? Jawabannya boleh menurut mayoritas ulama. Jadi witir 1 rakaat jawabannya boleh, tidak dilarang. Ya, sekali lagi witir 1 rakaat adalah hukumnya boleh, tidak dilarang. Jadi ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Salatul laili wan nahar, salatul laili masna masna. Salat yang dilakukan di waktu malam, salat sunnah di waktu malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, makanya yang bagus itu hadis ini menafsirkan hadis Nabi, hadisnya Aisyah menjelaskan tentang fi'liyah Nabi. Nabi kalau nggak pernah melakukan sholat lebih dari 11. Tata caranya 4 rakaat panjang, 4 rakaat panjang. Ya, seperti itu. Nah, jangan kita tafsirkan, nggak bisa kita menafsirkan 4 rakaat itu adalah 4 rakaat 1 kali salam, tidak. Tapi hadis itu ditafsirkan dengan hadis ini. Itu Nabi bersabda sholatul laili masna masna. Jadi tata cara sholat malam itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Di sini gini Pak, 1 rakaat apa? 1 salam atau 2 salam? Oh 2 salam. Nah orang yang melakukan 1 salam jangan sekalian 4 rakaat langsung itu, menurut mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita itu tidak sah. Tidak sah Pak. Kalau mazhab yang lain sah tapi tidak afdol, makruh sholat seperti itu loh. Kalau udah makruh tuh nggak bagus kalian, nggak bagus ya. Makanya ya saudara-saudara kita dikasih tahu jamaah sekalian seperti itu ya. Jadi walaupun ya Nabi dijelaskan oleh Aisyah 4 rakaat itu maksudnya 4 rakaat itu panjang ya. Tapi tata cara 4 rakaat itu adalah tidak langsung 1 salam tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah itu dipisahkan. Jadi 2 rakaat panjang,
Habis itu 2 rakaat yang kedua juga panjang. Habis itu istirahat, dipisahkan. Habis itu beliau melakukan 4 rakaat yang kedua. Nah, 4 rakaat kedua juga tata caranya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi ada pemisah gitu ya, dipisah dengan mungkin ya istirahat sebentar, tapi tidak tidur gitu ya, istirahat sebentar. Nah, demikian. Kemudian Nabi bersabda, fa idza khashiya ahdukum subha shalla wahidatan fa autarat lahu ma qad shalla. Apabila salah satu kalian khawatir datangnya subuh yang berarti waktu sholat malam habis, kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Khawatir kedatangan waktu subuh, maka dia bisa melakukan sholat 1 rakaat yang mengganjilkan jumlah sholat malam yang telah dia lakukan. Kemudian Nabi juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-witru rakaatun min akhiril lail. Witir itu 1 rakaat di akhir malam. Dan lain-lain jamaah sekalian. Jadi intinya sholat witir 1 rakaat saja itu boleh, ya, seperti itu. Ya udahlah, malas cuma 1, lumayan daripada enggak sama sekali. Habis sholat sunnah ba'diyah isya tidur, mendingan 1 rakaat witir lumayan. Itu jangan diremehkan, 1 rakaat witir itu bisa jadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, demikian jamaah sekalian ya. Kemudian yang kedua, tata cara sholat witir yang berikutnya adalah sholat witir dengan 3 rakaat yang kita lakukan. Nah, sholat witir 3 rakaat jamaah sekalian hukumnya juga boleh. Dan ternyata ada 2 tata cara. Ada 2 tata cara melakukan sholat witir 3 rakaat. Nah, ini penting ya mas sekalian. Tata cara yang pertama jamaah sekalian adalah salam dari 2 rakaat, habis itu melakukan sholat yang ketiga. Jadi 3 rakaat itu dipisah dengan 2 salam. Jelas jamaah sekalian? Iya. Ya terus jadinya gimana? Witirnya 1 apa berapa? Ya witirnya tetap 3, cuman tata caranya demikian. Nah, ini berdasarkan hadis dari pertama riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Malik. Ibnu Umar jamaah sekalian, beliau melakukan salam. Jadi Ibnu Umar annahu kana yusallimu bainar rak'ataini wal witr hatta ya'muru bi ba'dhi hajatihi. Jadi Ibnu Umar itu kalau melakukan witir 3 rakaat, beliau salam dari 2 rakaat. Jadi salam antara 2 rakaat dan witir. Kemudian beliau memerintahkan untuk melaksanakan sebagian hajatnya. Selesai itu ya beliau melakukan aktivitas sehari-hari. Ya seperti itu ya mas sekalian. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam At-Tahawi dan lainnya dari Ibnu Umar juga. Dia bercerita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassilu atau yafsilu syaf'a wal witra bitaslimin yusmi'una. Kebiasaan Nabi memisahkan ya mas sekalian, memisahkan antara yang ganjil dan genap. Yang ganjil dan genap dari salat witir dengan salam yang beliau perdengarkan kepada kami. Jadi dipisahkan dengan salam 2 rakaat, habis itu salamnya agak kencang. Assalamualaikum warahmatullahi, kayak salat aja biasa gitu ya. Padahal itu di waktu malam yang sunyi, yaitu kamu bisa dengar. Ya. Kemudian Ibunda Aisyah juga pernah berkata jemaah sekalian di dalam hadis riwayat Imam At-Tahawi, Imam Al-Hakim dan lainnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'ataini lataini yutiru ba'dahuma sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membaca di dalam 2 rakaat yang habis itu beliau melakukan witir. Yang habis itu beliau melakukan witir karena jumlahnya 3 jamaah sekalian ya. Bacanya apa jamaah sekalian dalam rakaat pertama dan kedua dari salat witir, yaitu sabbihis dan juga qul ya ayyuhal kafirun. Wa yaqra'u fil witri biqul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dan beliau membaca di dalam witirnya, maksudnya yang ketiga, jumlah yang ketiga,
Itu dengan surat Qul huwallah, Qul ya Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu jemaah sekalian. Dan Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Sahih Ibnu Hibban, beliau berkata zikrul khabarid dali ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yafsilu bitaslimi bainar rak'ataini was salitsah. Jadi menyebutkan tentang hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara salam di antara 2 rakaat dan yang ketiga. Ala kulli hal jemaah sekalian, dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya tata cara witir yang pertama adalah yang mungkin di masa kita tidak umum, tapi itu ada riwayatnya, yaitu dipisah dengan ini niatnya witir 3 rakaat. Ya, tapi tata caranya adalah 2 rakaat salam, habis itu yang ketiga. Seakan-akan witirnya 1 Pak ya. Ya Pak ya. Tapi sebenarnya adalah witirnya 3. Kemudian tata cara witir yang ketiga, yang kedua. Witir 3 rakaat yang kedua, yaitu ayyusalliya tsalatsa bi tasyahhudin wahid. Ini cara kita umumnya, yaitu melakukan salat witir dengan witir 3 rakaat dengan 1 kali tasyahud saja. Seperti itu jemaah sekalian. Ibunda Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi salasin la yaq'udu illa fi akhirihinna. Jadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan salat witir 3 rakaat, tidaklah duduk, maksudnya tidaklah duduk untuk tasyahud, melainkan di akhir dari 3 rakaat tersebut. Berarti beliau tidak ada dipisahi dengan salam, ya seperti itu, dan lain-lain. Jadi boleh seperti itu. Walaupun yang lebih utama sebenarnya, kalau mau utama itu adalah dipisah jemaah sekalian. Namun ketika jamaah kita masih belum tahu, jangan dilakukan yang misah Pak. Kecuali kalau antum bawakan dalil dulu, ya sebelum witir ada tausiah kedua. Tausiah pertama kan ada tausiah gitu, ada tausiah sendiri yang ngasih tahu dalilnya gitu. Nah kalau sudah dikasih tahu dalil gitu, minta maaf dulu, saya akan melakukan sholat witir yang nggak biasa gitu. Setelah mereka dikasih tahu dalilnya, akan nurut. Ya seperti ini, nganciin dulu. Tapi kalau belum begini udah langsung witir 3 kan, jadi bingung. Itu namanya tidak beradab. Dia ngerti fikih namun tidak beradab. Harus ilmu dengan adabnya ada. Seperti itu ya mas kalian. Harus ada adabnya, ya dengan cara dikasih tahu dulu. Habis itu masyarakat ya izin dulu gitu ya. Seandainya tidak, ya sudah, gak usah maksa, nanti aja sendiri dilakukan. Tetap kok bisa mengamalkan hadis ini Pak. Tetap bisa mengamalkan hadis ini, kan nggak harus hadis ini diamalkan bersama-sama, nggak harus Pak ya. Tapi harus sendiri pun boleh, caranya demikian. Ya, jadi hal-hal yang memang nggak prinsip itu dengan masyarakat itu nggak usah dilawan, gitu Pak ya. Ya nggak usah berseberangan gitu. Kecuali kalau kita sudah ini kasih tahu dulu ya, demikian. Kemudian jemaah sekalian, untuk witir 3 rakaat bagi yang ingin melakukannya dengan 1 salam, maka jangan mirip dengan sholat maghrib. Ya, gimana sholat dengan maghrib itu? Ada tasyahud awalnya. Ini nggak boleh, dilarang oleh Nabi itu jemaah sekalian. Karena Nabi bersabda, la tutiru bi thalathin wa autiru bi khamsin au bi sab'in wa la tashabbahu bi salatil maghrib. Janganlah kalian melakukan witir 3 rakaat. Witirlah dengan 5 atau 7 rakaat. Dan janganlah kalian menyerupai dengan salat maghrib. Berarti yang dilarang Nabi witir 3 rakaat adalah apabila apa Pak? Apabila mirip dengan salat maghrib. Tapi kalau tidak dengan salat maghrib, 1 salam, 1 salam, tapi dengan apa? Dengan 1 kali tasyahud saja, maka yang demikian itu tidak mengapa. Seperti itu ya mas sekali. Baik. Yang berikutnya, nah untuk witir 3 rakaat ini ada kekhususan. Karena ini dirutinkan oleh Nabi, maka di sini ada bacaan khusus yang dibaca saat witir. Ya. Tadi kita sudah tahu bahwasannya rakaat pertama itu baca sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua dari witir 3 rakaat baca qul ya ayyuhal kafirun.
Rakaat yang ketiga ada riwayat mengatakan kul huwallahu ahad saja. Namun ada riwayat sebelumnya Ibunda Aisyah itu ya meriwayat bukan siapa tadi? Ya Ibunda Aisyah ya. Nah, di rakaat yang ketiga itu bisa juga dengan 3 surat. Qul huwallahu ditambah dengan muawwidzatain. Jadi qul huwallahu ditambah dengan Al-Falaq dengan An-Nas. Nah, ala kulli hal kalau kita sendiri pribadi ngikuti imamnya gini. Imamnya pas habis qul huwallahu dia ruku ya ikut ruku. Ya, jangan sebagai makmum yang berpendapat bahwasanya habis qul huwallahu ada Al-Falaq An-Nas kok nggak dibaca, dia nggak ikut ruku, baca sendiri, ya nggak sah dia salatnya, nggak sah jemaah sekalian ya. Jadi harus ikut imam seperti itu ya. Nah, karena ada 2 dalil yang berbeda, ya ini tentang masalah perbedaan pendapat aja di kalangan ulama. Ulama ada yang mengatakan yang sahih itu hanya qul huwallahu saja di rakaat ketiga. Sedangkan yang ada tambahan al-muawwidzatain hadisnya tidak sahih. Namun ulama menganggap ini sahih jemaah sekalian. Yang ala kulli hal itu adalah pendapat yang mengatakan ada yang sahih ada yang tidak sahih. Yang mengatakan sahih berarti dilakukan, sudah nggak masalah, nggak usah diingkari. Yang menganggap bahwasanya hadis itu tidak sahih sudah tidak usah dilakukan, dia cukup qul huwallahu saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian jemaah sekalian, witir 5 rakaat. Witir yang ketiga adalah witir 5 rakaat. Ini juga boleh. Dan disunahkan bagi orang melakukan witir 5 rakaat. Tata caranya gimana? Tidak duduk untuk tasyahud melainkan di rakaat terakhir. Jadi untuk witir 3 rakaat bisa 2 cara. Ya, bisa 2 cara. Namun witir untuk 5 rakaat cuma 1 cara, yaitu hanya ada tasyahud akhir. Ya, hanya ada tasyahud akhirnya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan lainnya. Ya. Aisyah bercerita karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raka'atan. Nabi melakukan salat 13 rakaat di suatu malam. Katanya sekarang Mekah itu 13 ya. Katanya juga Nabi melakukan salat malam 13 rakaat. Katanya Mekah sekarang 13. Saya juga belum lihat, belum tahu beritanya. Beliau yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu illa fi akhiriha. Jadi ya mas kalian, beliau melakukan salat witir, ya beliau melakukan salat witir itu 5 rakaat. Beliau tidak duduk melainkan di akhir dari salat itu. Jadi salat witir itu demikian, salat witir 5 rakaat dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan tata cara witir yang 7 dan juga yang 9. Ya, ada yang 7 rakaat dan ada 9 rakaat. Itu tata caranya khusus Pak Anda. Dan hal-hal yang lain berkenaan dengan masih sholat witir Pak, penting ya. Karena witir ini adalah ibadah yang ya, utama, makanya ada beberapa fikih yang berkenaan dengan masalah witir. Nah, ya kita diskusi, tanya jawab, barangkali di antara jamaah ada yang mau bertanya, silakan. Baik di masjid atau di online silahkan. Ustaz, bagaimana dengan sikap kita bila kita sesuai sunnah? Kadang-kadang kita melakukan di awal setelah sholat isya sebelum tidur atau di akhir malam, Ustaz. Kan ada dua versi tadi ya, sebelum tidur dan setelah setelah bangun gitu ya. Karena ada hadis Rasulullah ada 3 hal yang selalu dilakukan oleh beliau, salah satunya sholat witir sebelum tidur. Bukan beliau kali Pak, yang beliau wasiatkan kepada Abu Hurairah. Jadi ada 3 perkara yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Salah satunya adalah witir sebelum tidur, sholat 2 rakaat di waktu duha, dan sholat puasa 3 hari di setiap bulan. Itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah khusus. Yang ditanya apanya Pak Doni? Kalau kita ingin sesuai sunnah, apakah kita selang-selingi Ustaz?
kadang-kadang kita lakukan sebelum tidur atau di akhir, kadang-kadang juga di setelah. Boleh, nggak apa-apa Pak. Terserah sesuai dengan kemampuan ya Mas. Berarti kalau seperti tadi yang kita bahas, itu orang sesuai dengan kemampuannya cuman bisa sebelum tidur, itu silakan seumur hidup sebelum tidur nggak masalah. Soalnya saya udah kecapean banget, siang kerja, dan waktunya untuk sholat ya adanya sebelum tidur ini. Pokoknya udahlah, saya kayaknya nggak bisa sholat di waktu malam, ya sudah nggak apa-apa. Saya melakukan sholat yang utama, tapi waktunya tidak utama tidak mengapa. Lumayan kalau itu dia bisa rutinkan, maka pahalanya akan sangat besar tentunya. Karena Nabi bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Amalan yang terbaik adalah amalan yang paling dirutinkan walaupun itu jumlahnya sedikit. Nggak apa-apa. Seperti itu. Baik witir 1 rakaat atau 2 rakaat habis itu tidur. Witir 1 rakaat atau 3 rakaat habis itu tidur. Minimal tiap malam ada ya Ustaz? Ada tiap malam paling. Belum tidur atau? Iya. Sebab kita bangun cuman azan subuh, yang membangunkan kita azan subuh ya nggak masalah. Tapi kita sudah witir awal malam gitu. Jelas Pak? Masih ada muskil kayaknya antum nih. Nggak apa-apa Pak. Terus kalau memang kita bisa rutinkan terus di akhir malam itu lebih baik. Atau kita seling tergantung kemampuan kita. Kalau di hari kerja kita sebelum tidur, kalau di hari libur malam Sabtu dan malam Ahad misalnya kita di akhir malam, ini nggak apa-apa, bagus. Berarti mengamalkan semua hadis Nabi. Wow, gitu Pak, bagus itu. Kalau bila ada uzur gimana? Misalnya dia rutin ya tiap malam, pada saat hari itu dia pas bangun pas azan subuh. Dan belum witir. Witirnya apa bisa dilakukan setelah bisa dikodok ya Ustaz, seperti sholat sunnah lainnya gitu. Artinya dia bangun subuh belum witir sama sekali. Ya dikodok di waktu duha dengan 2 rakaat. Kalau witirnya 1 rakaat rutin, witirnya kodoknya dengan sholat yang genap di waktu duha Pak. Itu diniatkan untuk mengkodok witir, bisa ya, nggak masalah. Karena Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau lupa, bukan atau ketiduran ya, karena saking capeknya gitu, melakukan sholat 11 rakaat di waktu malam, beliau kodok di waktu mana? Di waktu duha sebanyak 12. Karena sholat siang itu tidak tidak ganjil, ya genap ya, seperti itu. Ini pertanyaan dari ibu-ibu, apakah di sholat witir ada doa iftitah? Sama Bu ya, sama. Doa iftitah sama ada. Intinya sama, tata cara sholatnya nggak ada yang beda. Cuman yang beda apa? Niat di awalnya. Ya, baik yang mau, ya niatnya dalam hati saja cukup. Ya, bagi yang condong dengan niat dilafatkan ya cuman lafadznya itu saja. Yang hakikatnya itu cuman niat saja yang berbeda ya. Demikian. Sama seperti sholat sunnah yang lain. Ya misalnya cuman sekali lagi ada doa iftitah seperti yang lain. Satu-satunya sholat yang tidak ada iftitah apa coba? Sholat jenazah. Naam, sahih. Jadi satu-satunya sholat yang tidak ada iftitah adalah sholat jenazah. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah, tata caranya sama, nggak ada beda. Yang membedakan adalah niat. Nah seperti itu ya. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana jika kita sholat berjamaah dan sudah masuk sholat witir? Lalu jika kita sholat berjamaah dan sudah masuk sholat witir, lalu batal, pas kembali sholat witir sudah selesai, bagaimana solusinya? Ya witir sendiri, entah di masjid atau di rumah, silahkan. Apakah masih dapat pahala sholat semalam suntuk dengan izin Allah? Bisa. Ya sholat aja di situ. Karena bagi orang yang sudah diketahui oleh Allah rutin terus untuk melakukan sholat bersama dengan imam sampai selesai, ya sudah rutin, kemudian terjadi uzur, dia sudah nggak tahan nih, harus dikentutkan gitu ya, sudah lakukan itu nggak apa-apa gitu. Atau dia udah nggak tahan di tengah sholat, baik sholat witir maupun sholat sholat yang tarawihnya itu. Nah ternyata pas lagi witir dia nggak tahan nih, saya udah ke WC dulu. Justru itu menunjukkan dia berilmu. Jadi dia mendahulukan hajatnya dulu. Pulang-pulang, selesai dari WC
Sudah wudu dulu, habis itu dia lihat orang-orang udah pada selesai. Ya sudah, lakukan witir sendirian di situ, tetap dapat pahala sholat bersama dengan imam sampai selesai. Insya Allah gitu ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita karena ada uzur. Karena Allah melihat niat kita. Kalau nggak ada uzur itu saya akan selesai dengan imam bersama gitu. Saya akan sabar selesai sholat dengan imam. Karena niat itu jangan sekalian disampaikan oleh Allah pada amalan yang sempurna itu. Makanya terkadang niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalannya. Ya amalan, apa gunanya amalan tanpa ikhlas? Apa gunanya amalan tanpa ada hati yang lurus, keikhlasan, malah justru ada riya. Nah, ini nggak beramal tapi dia niat bersama dengan imam disampaikan. Sama seperti orang yang sudah biasa sholat malam, dia niat akan bangun malam, tapi ketiduran, tetap dihitung pahala sholat malam bagi dia. Wow, masya Allah. Misalnya pahala sholat malam 1 juta misalnya. Ini misalnya Pak ya. Misalnya pahala sholat malam 1 juta, dia ketinggalan. Ya sudah, karena udah ketinggalan kan waktunya sudah habis. Ya tetap dihitung Pak. Ya cuma bisa sholat subuh, tetap dihitung dia pahala sholat sunnah. Sebab orang yang sudah merutinkan itu zaman sekarang dia berniat saya akan bangun malam. Ya saya akan bangun malam jika Allah bangunkan saya. Ternyata nggak bangun, justru subuhnya bangun dia. Nah tetap ditulis bagi dia. Itulah faedahnya seorang rutin dan juga istiqomah, konsekuen terus ya, konsisten terus di dalam kebaikan. Taib. Yang ketiga, apakah ada doa khusus setelah witir? Kapan bisa dibaca? Setelah salam atau setelah tasyahud, sir atau jahar? Ada doa khusus, bacaan khusus. Ini yang perlu kita baca jamaah sekalian. Habis witir itu yang diajarkan Nabi sunnahnya, pertama adalah berzikir, tasbih dan takdis sebanyak 3 kali. Ini yang diajarkan Nabi ya. Yang diajarkan Nabi nggak banyak loh, dan itu yang paling utama dibandingkan nambah. Karena kalau saat Nabi sudah melakukannya jamaah sekalian, itu sudah mencakup semua. Ya, sudah mencakup semua. Yaitu Nabi pertama membaca, ini tentu saja adalah setelah salam, ya. Setelah salam dari sholat witir, Nabi membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, itu bacanya pelan. Kemudian pas yang ketiga itu dikencangkan. Contohnya gini, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Nah, itu yang ketiga dikeraskan. Ini sebenarnya pembahasan besok ya mas sekalian, tapi nggak apa-apa. Kemudian setelah itu Nabi berdoa. Ya, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Kalau tadi Subhanal Malikil Quddus artinya adalah Maha Suci Raja. Maha Suci Raja yang Maha Suci. Gitu ya. Maha Suci Raja yang Maha Bersih. Subhana itu mana? Maha Suci. Ya. Kemudian Al-Malik itu Raja Maha Suci, Raja yang Kudus juga mana suci. Jadi benar-benar ucapan itu jamaah sekalian kita hadirkan bahwasanya kita sedang menyatakan Allah itu suci dan bersih dari segala macam kekurangan dan cacat. Ya. Berarti kita saat itu juga meyakini kesempurnaan Allah di dalam semuanya. Allah itu nggak ada yang cacat. Sempurna Allah di dalam setiap sifat-sifatnya. Ya, itu makna Subhanal Malikil Quddus. Kemudian setelah itu Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung pada keridhaanmu dari murkamu. Wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik. Karena aku berlindung kepada penjagaanmu dari wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik, dari siksaanmu. Aku berlindung dari penjagaanmu, perlindunganmu dari siksamu. Ya. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung padamu ya Allah dari siksamu. La uhsi thana'an 'alaik, aku tidak bisa menghitung sanjungan yang layak bagimu ya Allah. Anta kama asnaita 'ala nafsik, engkaulah yang bisa menghitung atau yang bisa menyanjung yang layak bagi zatmu ya Allah. Jadi itu adalah yang dibaca Nabi ya mas sekalian. Kan sebentar ya. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus,
Subhanal malikil quddus. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Itu dibaca pelan ya Mas kalian. Ya, dibaca pelan saja. Jadi tidak usah kencang-kencang seperti itu ya. Jadi itu yang dibaca setelah sholat witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dibaca dari Nabi itu sedikit, nggak usah ditambahin macam-macam. Itu hadis tadi kalau subhanal malikil quddus itu adalah hadis riwayat banyak imam. Ya, di antara Imam An-Nasa'i. Kemudian hadis tentang tadi bacaan setelah subhanal malikil quddus itu diantaranya adalah hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lainnya. Jadi banyak sekali imam yang meriwayatkan tentang bacaan tadi. Adapun bacaan yang ditambah-tambah itu hendaknya dihindari. Enggak usah ya Mas kalian. Enggak usah dibaca. Enggak usah dibaca. Kenapa orang menambah-nambah itu ya Mas kalian? Karena umumnya orang enggak belajar sunnah. Makanya kata ulama ya, seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Al-Qayyim, banyaknya bid'ah yang ada itu adalah karena jarangnya orang tahu sunnah. Karena orang nggak tahu sunnah, sehingga dibuat tambahan. Seandainya mereka tahu sunnah dalam kondisi apapun, termasuk sunnahnya habis sholat witir baca apa, mereka akan mengamalkan sunnah itu dan meninggalkan yang bid'ah. Karena doa-doa yang ditambah itu ternyata, coba antum dengerin, beda-beda Pak. Habis sholat witir tuh beda-beda. Ada yang bacanya begini, ada yang bacanya begitu, ada yang baca begitu. Yang paling utama kata Nabi gimana? Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya kita menyibukkan dengan hal yang tidak ada contoh dari Nabi, sedangkan Nabi sudah mencontohkannya. Ya. Jadi yang terbaik adalah menyibukkan dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu saja jamaah sekalian ya, tentang masalah hal ini. Nah, ya makanya umat ini perlu diajarin tentang hal ini. Ya, tulis aja doa setelah witir. Doa dari Nabi setelah witir. Di internet tuh bisa, Pak. Tapi kalau tidak ditulis doa witir, doa habis witir, udah gitu doang, Pak. Biasanya nanti muncul doa-doa tambahan. Ciri doa tambahan itu tidak diketahui sumbernya. Kalau tadi kita kasih tahu sumbernya itu dalam riwayat Imam Tirmidzi, itu Nabi yang bersabda. Mereka bisa meyakini nggak yang dibaca itu dari Nabi? Nggak bisa. Sebenarnya cukup gitu saja, udah cukup, nggak usah ditambah-tambah. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, nggak perlu. Itu kan subuhun quddusun rabbul malaikati warruh itu adalah bacaan ketika sujud. Sujud itu ya, karena versi bacaan sujud itu kan macam-macam. Nggak usah ditambah-tambah macam, udah cukup segitu, udah semuanya sama. Kenapa mereka seperti itu? Karena ya mereka merasa ya bisa jadi nggak tahu, atau sudah tahu namun terasa kayaknya kurang ya, yang dari Nabi itu kurang ya. Ya akhirnya mereka jadi apa? Kurang ajar gitu ya, nambah-nambah. Jangan ditambah, udah itu yang dilakukan Nabi itu udah ini. Udah sempurna, seperti itu ya. Kurang akhirnya mereka menambah. Nah seperti itu. Jadi perlu diedukasi jamaah kita atau saudara-saudara kita itu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak. Di dalam bulan Ramadan ini semua setan diikat. Jadi dalam sholat datang setelah azan kita datang, kita sholat sunnah, tapi saya nggak tahu waktu itu sholat sunnah itu untuk sebelum sholat fardu. Setelah itu dalam sholat itu terpikir untuk merubah niat sholat tahiyatul masjid dulu. Antum awalnya sholat apa? Sholat sunnah sebelum fardu, jadi sebelum fardu menjadi sholat sunnah. Tapi setelah itu berpikir berubah niat menjadi sholat tahiyatul masjid dulu seperti ini, dan kemudian sholat lagi. Apa hukumnya merubah niat di dalam waktu? Iya, ada orang yang awalnya sholat sunnah, niatnya sholat sunnah qobliyah. Habis itu dia merubah niat dengan sholat sunnah apa?
tahiyatul masjid. Nah, ini masalah ini jamaah sekalian sudah berlalu, yaitu tentang masalah taklibun niyah atau qalbun niyah, yaitu membalik niat atau merubah niat di awal sholat. Ya, kalau sudah demikian ya mas sekalian, jangan dirubah. Kalau sudah dirubah itu, ya wallahu a'lam bishawab, setahu saya itu tidak sah kalau udah untuk sholat yang ini ya. Untuk sholat yang ini hukumnya tidak sah jamaah sekalian. Nah, kalau memang demikian ya sudah terlanjur niat sholat qobliyah, ya sudah niat qobliyah saja. Niat qobliyah saja. Ya, tidak usah kita merubah. Toh kita sudah mendapat, walaupun kita saat itu memang nggak dapat pahala sholat tahiyatul masjid, tapi kita sudah melakukan tahiyatul masjid juga. Pokoknya setiap orang masuk masjid disibukkan dengan sholat, itu sudah dapat. Ya sudah dapat demikian. Sudah melaksanakan perintah Nabi. Walaupun kita niatnya sholat apa? Sholat qobliyah saja. Ya, tapi karena kita tidak niatkan sholat tahiyatul masjid, ya kita tidak dapat pahalanya. Tapi kita sudah menghindari larangan Nabi masuk masjid, nggak duduk dulu kita, tapi sholat dulu. Makanya yang utama, kalau antum ini pikir dulu, ini saya melakukan antara adzan dan qomat masih lama 10 menit. Ya sudah, berarti bisa 2 rakaat, bisa 2 kali sholat nih, 4 rakaat ya. Nah kalau sudah begitu ya sudah antum. Makanya pentingnya kita itu pas awal sebelum takbiratul ihram tuh mikir-mikir dulu nih mau sholat sunnah apa ini. Itulah niat ya mas sekalian. Ya sebab kalau kita masuk masjid itu bisa jadi pokoknya sholat gitu aja. Nah tapi saat itu kita perlu niat dulu. Ya saya nih sholat yang pertama adalah sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid dan juga sholat sunnah wudhu. Ya sudah lakukan. Habis itu sholat sunnah qobliyah, demikian. Itu bagian dari gangguan setan? Enggak, gangguan setan ya enggak. Kita pengen merubah niat gangguan setan apa tidak? Ya, jawabannya insya Allah tidak, bukan. Itu kan bagus. Sebab terkadang merubah niat itu di saat sholat itu terkadang boleh, terkadang juga tidak boleh. Untuk itu sebaiknya jangan Pak ya. Jelas Pak? Satu lagi boleh Pak? Iya Pak boleh. Imam baca dalam Ramadan juga, imam pertama baca surat pendek, kemudian merasa ada sesuatu yang pengen dipamerkan. Apaan tuh? Yaitu mungkin ada sebelahnya mertuanya atau siapapun yang pengen dipamerkan, kemudian dia berubah, bukan berubah, surat kemudian dia surat panjang-panjang, artinya supaya bisa dipuji. Apakah perubahan niat ini dari gangguan setan? Kalau itu kan buruk ya, mesti itu diganggu setan. Gangguan setan. Nah terus pertanyaannya, bukankah setan di bulan Ramadan itu dibelenggu? Ya. Nah makanya zaman sekarang di dalam satu riwayat yang dibelenggu itu adalah marodatul jinni, setan atau jin, bangsa jin yang benar-benar liar Pak. Bangsa jin yang benar-benar liar. Jadi gak semua setan yang dibelenggu. Ada juga mungkin pendapat yang berkata semua setan. Kemudian adapun kita seperti itu memang kita berpikir yang buruk begitu, berarti memang hati kita yang sudah buruk sebelumnya. Jadi terkadang hati kita, jadi pemicu kita buruk bisa jadi bukan karena setan saja. Karena memang jiwa kita yang sudah buruk, sudah terbiasa dengan keburukan, akhirnya tanpa ada setan pun, tanpa ada yang nyuruh pun udah PW dengan keburukan tetap aja dilakukan. Padahal setannya udah gak ada. Jadi dia sebenarnya bisa mendapatkan rahmat Allah sedekat-dekatnya, namun ternyata dia tidak memanfaatkan yang baik-baiknya. Allahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan di ini? Oh nggak ada baik. Itu saja ya Mas. Oh iya salah. Salat witir 1 rakaat bacaannya apakah boleh milih dari 3 itu? Salat witir 1 rakaat nggak ada bacaan khusus, antum baca apa saja silakan. Hah? Tidak harus dari 3. Enggak harus dari 3. Antum mau baca surat apa saja, jumlah suratnya berapa saja silakan. Yang penting sunnahnya baca Pak. Ya sunnahnya baca. Kalau yang 5 rakaat? 5 rakaat nggak ada khusus Pak. Nggak ada surat khusus nggak? Nggak ada surat khusus, apa saja silakan. Cuma disunnahkan namanya sholat wajib maupun sholat sunnah
antara rakaat satu ke rakaat berikutnya itu sunnahnya urutannya sesuai dengan mushaf kalau memang tahu urutan. Contohnya kalau antum misalnya 5 rakaat Pak ya, rakaat pertama bacanya surat Idza Jaa Nasrullah, rakaat yang kedua bacanya Tabat, rakaat ketiga Qul Huwallah, rakaat keempat Al-Falaq, rakaat terakhir An-Nas. Silahkan aja nggak apa-apa. Itu sunnahnya tuh berurutan. Tapi memang boleh juga kita tidak berurutan karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu pernah membaca surat malam dalam satu rakaat surat Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah apa? Ali Imran. Tapi beliau loncat ke An-Nisa. Habis ke An-Nisa Ali Imran baru itu. Dalam riwayat Imam Muslim seperti itu. Jadi intinya boleh nggak berurutan. Tapi yang terbaik tetap berurutan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja jamaah sekalian. Lagi dah. Hah? Kalau baca surat panjang ini kita potong 2 bagian itu boleh. Boleh. Panjang contohnya surat Asy-Syams, antum merasa panjang. Tapi saya ingin murojaah surat yang panjang sehingga itu dijadikan bacaan dalam sholat 2 rakaat, ya boleh saja diputus. Jadi 1 rakaat itu 1 surat 2 rakaat boleh. Jelas Pak? Boleh nggak apa-apa. Yang penting baca intinya 1 rakaat 1 ayat 1 rakaat itu boleh juga nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah jemaah sekalian kajian kita di pagi hari ini bagian pertama tentang salat witir. Insyaallah kajian berikutnya bagian kedua dari salat witir insyaallah. Masih salat witir. Salat yang keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Buktinya Nabi nggak mau meninggalkan jemaah sekalian. Salat ini seumur hidup beliau baik dalam safar maupun hadar. Bahkan ketika beliau sakit udah gak bisa ini tetap sholat witir. Ya semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang benar-benar meneladani Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kebaikan bagi kita. Ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, semoga Allah memberikan faedahnya dan kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.